Baik, kita mulai. Mau mencatat silakan, mau merekam silakan, mau pulang juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur pertama diberikan iman Islam. Kita masih berislam sementara luar sana ada banyak yang murtad. Atau Islam tapi tidak sholat. Atau Islam tapi tidak peduli terhadap Islam. Atau Islam tapi memperolok-olok Islam. Atau Islam masa bodoh dengan Islam. Banyak enggak? Banyak ya? Yang kedua, kita bersyukur diberikan apa, Bu? Sehat. Dengan sehat kita bisa ngaji, dengan sehat bisa beraktivitas, dengan sehat bisa berbuat banyak, dengan sehat bisa beribadah. Sakit dikit aja ibadah terganggu. Ibu bersin aja terganggu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu. Bersin saja terganggu, apalagi demam. Ya Bunda ya. Tapi karena kita lebih banyak sehat dari sakit, waktu sehat lupa bersyukur. Alhamdulillah seperti ini. Alhamdulillah. Lupa bersyukur. Waktu sakit baru sadar. Istighfarnya banyak waktu sakit itu, Bu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Waktu sehat lupa. Itulah manusia. Tempat lupa. Ya. Yang ketiga, diberikan apa? Sempat. Orang lain belum tentu mau datang. Walaupun hukumnya fardu ain, walaupun wajib, walaupun penting, walaupun bermanfaat, walaupun mengajak ke surga, belum tentu datang. Yes, rapatkan aja kemari. Itu ke depan aja Pak ya, yang baru datang ya. Rapatannya. Rapat aja ke sini. Iya geser supaya ke depan. Nak, yang baju biru ke depan aja, Nak. Ayo. Bapak, Ibu tahu nggak? Kita duduk di sini dengar kajian Quran ini. Ada miliaran malaikat mendoakan kita loh. Masya Allah. Ada miliaran malaikat sekarang mendoakan kita, memintakan ampun dosa kita ketika menghadiri kajian Quran. Karena Quran itu kitab suci dari Allah yang maha suci. Makanya kita kalau ngaji itu kalau bisa dari rumah berwudu. Setiap hari habis sholat, habis mandi itu berwudu. Jadi kondisi kita berwudu terus. Ya insya Allah. Ya Bunda ya. Berangkat dari rumah berwudu, mau ke pasar berwudu, mau ngerumpi berwudu. Ya supaya terhindar ngerumpi. Subhanallah. Tema hari ini kacamata mana nih? Oh iya Mas. Udah uzur. Membangun keluarga sakinah. Kira-kira menurut Ibu keluarga Ibu udah sakinah enggak? Jujur enggak Ibu? Udah sakinah enggak keluarga Ibu? Sholat tepat waktu, yang wanita berhijab syar'i, suami sholatnya ke masjid, anak laki-laki tidak sholat di rumah, ada uang rajin sedekah, ngerumpi tidak pernah lagi. Kira-kira sudah masuk kelompok ini enggak kita hari ini? Kalau sudah, insya Allah kita orang soleh loh Bu. Insya Allah. Saya yakin ibu-ibu sudah berhentilah ngomongin orang. Ibu ini saya yakin sudah bukan seperti itu lagi. Karena ibu insya Allah wanita soleha. Buktinya malam ini kan orang ke mall ibu mau ngaji, orang jalan-jalan ibu mau datang kemari. Ini pahalanya Masya Allah loh Bu. Coba lihat malam Ahad, penuh mall, ribuan orang, tidak pernah diundang. Ini diundang belum tentu datang. Ke mall itu nggak ada yang undang itu. Begitu buka hari ini penuh, sampai tutup lagi. Saya kadang bingung, apa sih dilihat di mall itu ya? Saya nggak nyaman di mall itu. Karena bukan dunia kita, dunia lain itu.
Karena bukan dunia kita, kita tidak nyaman. Baru kelihatan wajah ibu-ibu yang bergerut-gerut itu. Ketika kita nyaman mengaji, enjoy mengaji, ibu adalah orang beriman loh ibu. Tapi ketika ibu gelisah, setengah jam aja sudah bolak-balik lihat jam, walaupun jamnya memang baru misalnya. Something wrong, you know? Can you speak English? Little. Yeah. Baik, satu. Membangun keluarga sakinah dimulai dengan satu, mengajarkan keluarga untuk bertauhid. Pasti harus mengajarkan keluarga untuk bertauhid. Catat aja bu, nggak apa-apa. Catat boleh, direkam boleh. Kalau ibu bawa HP direkam aja, nggak capek. Kenapa bu? Ibu sering mengeluh sama saya. Ibu-ibu ya, bukan ibu ini. Pak Munzir, anak saya kalau di rumah sholat rajin, tapi begitu kuliah di ITB, UGM, itu sholat itu jarang. Sholat itu kadang Jumatan aja tidak. Pak di rumah rajin pak. Karena ternyata dia sholat di rumah karena ibunya, bukan karena Allah. Karena apa bu? Dia ibadah karena ibunya, bukan karena Allah. Karena tauhid belum benar. Kalau orang sudah bertauhid, Allah maha menyaksikan, Allah maha tahu, Allah maha penolong, pasti sholat karena Allah. Betul ibuku tidak ada di tempat, betul ayahku tidak melihat, betul orang tidak melihat aku sholat subuh, tapi aina Allah. Terhalang orang melakukan dosa ketika dia mengingat Allah. Begitu kita mau ngambil barang orang, astagfirullah, Allah melihat, menangis kita itu. Astagfirullah, kok siang ini aku terlambat sholat, ya Allah. Sementara makanku tepat waktu, gajianku tepat waktu, minum air gratis, mandi air gratis, bernapas oksigen gratis. Giliran sholat cuma 5 menit. Apalagi maaf anak-anak sekarang, sholat nak tar kayak petasan, sholat nak tar. Salahkah anak itu? Tidak. Yang salah demi Allah ibunya, karena tidak mendidik anak sejak kecil. Anak disuruh sholat setelah dia dewasa, dia tidak menjadikan sholat bagian dari hidup. Tapi kalau sejak 3 tahun merasa sholat bagian dari hidupnya. Ibu-ibu sering mengeluh sama saya, kenapa ya pak anak saya suruh sholat susah? Karena ibu nyuruh sholat sudah umur 14 tahun. Ngurus anak sholat itu sejak 4 bulan bu. Saya 3 bulan saya sudah bawa anak saya ke masjid, saya gendong itu sholat bu. Sujud saya letakin, bangkit saya gendong lagi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dia gini. Ada memori sejak kecil, aku dibawa ayahku sholat. Terbangun memori dia, aku diperkenalkan ayah dulu masjid, diperkenalkan ayah sholat, diperkenalkan ayah pengajian, diperkenalkan ayahku kepada orang-orang soleh. Ibu kan bangga kalau bertemu artis, bertemu orang terkenal, bertemu pejabat negara, bukan bertemu ulama. Ibu nggak pernah kan bangga, alhamdulillah Pak Munzir, saya kemarin membawa anak saya ke rumah ulama. Nggak ada kan ibu pernah bertemu ke rumah ulama. Ibu bangga kalau bertemu artis, bertemu pejabat negara, bertemu jenderal, tapi tidak bangga dan bersyukur bertemu dengan ulama. Betul ya? Nggak pernah saya dengar orang, oh Masya Allah Pak, kemarin saya bertemu ulama, saya bawa anak saya Pak ke rumah ulama. Nggak ada. Nggak ada rasa bangga bertemu dengan orang soleh itu. Hari ini kita robahlah bahasa kita. Pak, hari Ahad telepon Ustadz Anu Pak, kita ke rumah yuk bertamu bawa anak Pak. Nggak pernah ibu datang ke rumah saya bawa anak. Bawa anak ke rumah saya sekali-sekali. Tapi bawa makanan jangan, nggak apa-apa. Enak aja udah datang bawa anak, nggak bawa apa-apa lagi. Iya, disunahkan sering memberikan hadiah. Seringlah beri hadiah kata Rasulullah. Hadiah itu meningkatkan silaturahmi, ada kenangan. Apa contohnya? Sarung saya dikasih orang ini, baju dikasih jamaah. Setiap saya pakai, Masya Allah, barakallah ya. Ini dikasih Pak Anu dulu. Setiap saya pakai baju, Masya Allah,
Ini dikasih Pak Anu. Ada doa yang keluar dari mulut kita ketika kita ingat siapa yang memberi itu. Iya, dari ibu-ibu lain yang sini belum sih. Ya jujuran belum ada kan Bu? Ya jujur aja lah. Mengajari keluarga untuk bertauhid, memperkenalkan Allah sejak dini kepada anak-anak. Demi Allah, nak, ini yang bangun rumah ini bukan papa, ini rezeki dari Allah. Nak, ini mama bawa buah. Dari mana ini, nak? Dari Allah. Jadi yang ada memori masuk ke otak anak itu Allah, Allah, Allah. Kenapa kita sehat, nak? Dari mana kesehatan? Dari Allah. Orang sekarang kan mengagumi dokter. Ustadz, berobat ke sana, dokternya bagus. Seolah-olah menyembuhkan dia kan? Bisa ke syirik loh itu. Ustadz berobat ke sana loh, dokternya bagus loh. Kemarin saya ke sana sembuh. Astagfirullah. Berpeluang syirik. Bukan dibilang, Masya Allah Ustadz, atas izin Allah saya berobat kemarin sehat. Atas izin Allah. Ya Bun, berhentilah mengagumi manusia, tapi kagumi Allah. Luar biasa ciptaan Allah ya. Langit miliaran kilometer tapi tidak punya tiang. Bumi dihamparkan tidak punya landasan. Ibu tahu berapa kilometer ke bawah ini? Subhanallah. Jumlah manusia bertambah sekarang miliaran, tidak membuat bumi gonjang. Secara teori harusnya semakin banyak yang membebani bumi itu kan gonjang harusnya. Ini nggak pernah bumi itu bergoyang karena beban. Tidak pernah langit jatuh walaupun tidak ada penyangga. Oksigen tidak pernah habis walaupun dihirup miliaran manusia. Tapi kita kadang lupa bersyukur, Bu. Kita selalu menghirup oksigen tapi lupa bersyukur kalau itu gratis dari Allah. Kita dirikan rumah di atas tanah, kita lupa bersyukur tanah itu dari Allah. Itulah perlu mengaji, mengkoreksi diri dan evaluasi. Siapa aku hari ini ya Allah? Apakah aku sudah bersyukur atau belum? Umur kita di atas 50, Bu. Syukur kita masih kurang. Sepakat ya? Kita menerima nikmat setiap hari, tapi syukur kita belum tentu setiap hari. Takut sekali dengan ngaji itu. Kenapa? Di belakangnya iblis. Di belakangnya siapa? Setan. Iblis itu bergerak terus, Bu. Karena dia putus asa, dijamin masuk neraka. Dia tidak mau kesepian di neraka, maunya rame-rame masuk neraka. Dia udah putus asa iblis itu dengan setan, Bu. Setan itu bagi dua. Berbentuk manusia, sifatnya manusia. Ada yang berbentuk manusia. Ada manusia bersifat setan. Contoh suami ibu nggak sholat, itu manusia, setan berbentuk manusia. Jadi ibu kalau bilang, Pak sholat Pak malas, setan lu bilang aja. Karena yang benci sholat itu setan. Tapi nggak boleh ya Bu, ibu harus hormat sama suami. Jelek-jelek gitu suami ibu. Ya, kasihan dia udah jelek, dijelek-jelekin lagi. Ya, mengajari keluarga untuk bertauhid 20:14. Baca, langsung antum. Catat dulu ayatnya. Surat 20 ayat 14. Kedua 31:13. Ketiga surat 2 133. Keempat 112 1 sampai 4. Saya ulangi. 20:14. 31:13. 2 133. Surat 112 1 sampai 4. Udah? Langsung baca si antum, ya. Aku ini Allah. Siapa yang mengatakan itu? Allah kan? Jadi kita disunahkan perkenalkan diri dengan orang. Allah sendiri perkenalkan diri. Terus? Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu karena Ustadz atau karena Allah? Allah. Perintah siapa? Allah.
innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Kenalin dong gue Allah, katanya. Kira-kira begitulah bahasa bebasnya. La ilaha illa ana, tidak ada ilah. Apa itu ilah? Yang disembah, yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang diagungkan, yang disucikan. Illallah, kecuali Allah. Jadi ibu tidak boleh memuja-muji manusia berlebihan, memuja-muji suami berlebihan. Yang dipuji itu siapa? Karena Allah maha terpuji, Allah maha mulia, Allah maha suci. Ibu jangan biasakan memuji-muji manusia, Bu. Wah, suami saya Pak Muji luar biasa baik, tiap bulan kasih belanja. Memang kewajiban kok, nggak ada hebatnya. Yang hebat itu kalau suami orang ngasih belanja sama ibu, itu baru hebat suaminya itu. Berarti dia berbagi sama istri orang kan. Masya Allah. Terus surat 31 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Luqman itu siapa? Dia bukan nabi loh. Dia orang soleh yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Masya Allah. Dia bukan nabi dan bukan rasul, tapi namanya dipatri dalam Al-Quran. Surah Luqman. Bahagia nggak kita itu? Nggak ada kan surah Munzir, nggak ada. Betapa mulianya beliau itu ya, sampai ada nama surah di Al-Quran. Allahu Akbar, Masya Allah. Terus Berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. nah, siapa yang kewajiban mendidik anak tauhid? Suami, ayah. Antum sudah nikah? Belum? Demi Allah antum berkewajiban mendidik anak dan istri. Biasanya padang mahsyar berat loh kita yang laki-laki mempertanggungjawabkan istri, anak, ibu kandung, saudara perempuan yang belum menikah. Kita bertanggung jawab di padang mahsyar. Jadi jangan bilang, saya Pak berat Pak, ibu saya. Memang kewajiban kamu, saya bilang. Kamu anak laki-laki. Kita fisik dilebihkan Allah, rezeki dilebihkan Allah, kemampuan dilebihkan Allah, wawasan dilebihkan Allah. Karena kita akan bertanggung jawab kepada banyak orang dan banyak hal. Kita calon pemimpin. Makanya ibu-ibu nggak boleh ngatur-ngatur suami di rumah. Dosa besar ibu. Pak, gorengkan asin. Pak, masak itu adikan gembung. Terus ngapain ibu nikah? Ada yang seperti itu kan? Mengatur suami. Udah jelek ngatur lagi. Kalau cantik mendingan, Bu. Udah jelek pesek ngatur suami. Jangan ya, Bu, dosa besar. Hormat sama suami, itu pengganti ayah. Pulang suami kerja, cium tangan, sehat ya Mas, jangan manggil papa. Sebaliknya jangan manggil papa, manggil ayah, manggil Mas atau abang. Sehat Bang? Ya Masya Allah, barakallah ya. Makan dulu lah Mas, udah lapar kan. Ada ikan asin merebus. Kok ikan asin? Ya uangnya cukup segitu Mas, gak apa, yang penting berkah Mas. Gaji suami misal pelepasan, maaf ya Mas, makan pakai sayur aja Mas, uangnya nggak cukup beli ikan. Insya Allah berkah. Dimasak dengan niat ikhlas, sumber uangnya halal. Yang penting halal itu, Bu. Untuk apa uang banyak kalau korupsi? Betul? Mendingan banyak tapi halal. Banyak orang bangga punya uang, maaf, tapi korupsi. Tanamkan kepada anak hidup sederhana itu, Bu. Yang penting kamu suka nolong orang, nak. Mulia sekali kita menolong orang, nak. Terutama saudara terdekat. Ada ponakan, saudara mama, kamu nanti kaya, bantu mereka ya nak. Saudara papa banyak susah di Sumatera, tolong dia ya nak. Jangan kamu mikirin diri sendiri. Sehebat-hebat rumah kamu meninggal dibawa ke kuburan kok nak. Semahal-mahal busana kamu meninggal ditutupkan kapan kok nak. Betul ya? Semewah-mewah baju kita hidup, meninggal kita kan kapan kok. Semewah-mewah rumah kita, meninggal ke kuburan kok. Saya selalu itu yang saya doktrin ke kepala saya. Apa gunanya saya beli baju mewah, saya pikir. Terus juga saya meninggalkan kapan?
tipis, murahan lagi. Meninggal saya bukan dibawa ke rumah saya, kemana? Ke kuburan. 7 langkah orang sudah tanyai kita, man rabbuka, man nabiyuka. Istri kita paling seminggu ingat kita, minggu kedua udah lupa. Iya, nggak usah GR lah, mereka tinggal kita cuma 2 minggu setelah meninggal. 2 minggu meninggal sudah lupa mereka itu. Udah melirik laki-laki lain yang kaya, kalau bisa lebih kaya dari suami yang meninggal. Iya kan, ngapain nikah lagi kalau dapat laki-laki kere? Ya bun, cari laki-laki yang kaya tapi beriman, soleh, itu baru hebat. Ini udah janda, jelek, tua, cari laki-laki tua lagi, rugi. Ya, cepat mereka jawab itu. Surah 2 133. 2 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Bu, kira-kira ibu kalau meninggal itu pertanyaan ibu? Enggak, nak. Kalau mama meninggal tolong rumah kontrakan kita, nak. Kan enggak ada pertanyaan itu kita meninggal. Hari ini berubahlah, Bu. Kalau ibu mau meninggal, nak, kalau mama nanti meninggal, apakah kamu masih sholat, nak? Masih mau nggak mendoakan mama? Yang selalu kita bicarakan apa? Rumah kontrakan kita di sana, nak, tolong diurus. Tanah kita di Cianjur, nak, tolong diurus suratnya. 3 menit kemudian ibu meninggal. Bukan itu yang baik. Setelah mama meninggal, nak, apakah kamu masih sholat, nak? Semua nabi menanyakan itu, Bu. Ketika mereka sakaratul maut, bisa nggak dirubah, Bu, menjelang meninggal nanti, Bu? Ibu masih lama nggak meninggal? Ya, begitu ibu sudah sakaratul maut, masih bisa ngomong, panggil anak-anak semua. Apakah setelah mama meninggal kamu masih sholat, nak? Ya, sholat ya, nak, jangan lupakan sholat. Membedakan kita dengan orang kafir, sholat itu, nak. Saum mereka punya, perjalanan ke luar negeri mereka punya, sedekah mereka lebih banyak, zakat mereka punya. Bedakan kita dengan orang kafir itu, nak, sholat. Sholat ya, nak. Ada nggak ibu tanyakan gitu sering sama anak? Udah sholat, nak? Ibu sering bertanya, udah makan, nak? Itu kan, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah makan, nak? Makan pakai apa? Kalau makan itu nggak perlu ditanya, udah makan duluan deh itu. Sholat yang perlu kita tanya, udah sholat, nak? Tapi tadi sholat jamaah enggak, nak? Tadi malam baca Quran enggak, nak? Subhanallah. Besok dihisap kita. Pertanyaan kita ternyata tiap hari begitu sama anak. Tadi malam baca Quran enggak, nak? Udah sholat enggak, nak? Jamaah enggak, nak? Ke masjid enggak, nak? Ke masjid ya, nak, kamu anak laki-laki, nak. Mulai hari ini robah ya, Bu, pertanyaan ya. Masya Allah. Itu geser, Bu, ke depan, itu masih banyak itu yang datang. Pastikan pertanyaan kita kepada anak, sudah sholat, nak? Jamaah enggak tadi? Senin Kamis kamu masih puasa enggak, nak? Masih, alhamdulillah, barakallahu fiik ya, nak. Biasakan mendoakan anak, Bu. Barakallahu fiik. Sama teman juga ibu-ibu. Sehat ya, Bu, ibu. Barakallahu fiik ya, Bu. Mudah Allah memberkahi dan memberikan taufik kepada ibu. Itu doa itu tinggi dan mulia loh, Bu. Barakallahu fiik. Setiap ketemu dengan kawan kita, barakallahu fiik ya. Nanti malaikat berbalik mendoakan kita seperti itu. Ya, Bun. Mulai hari ini ibu berjanji setiap bertemu ibu, sehat ya, Bunda, sehat. Barakallahu fiik ya, Bunda. Barakallahu fiik. Doa itu tinggi sekali, itu agung sekali itu. Jangan lupa itu. Insyaallah. Buka, udah tadi, udah semua baca. Surat 112 1 sampai 4. Katakanlah Muhammad ialah Allah yang Maha Esa. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, Allah tempat meminta segala sesuatu. jadi bukan minta sama saudara, Bu, sama manusia siap kecewa.
Minta sama orang tua belum tentu diberi. Minta sama tetangga belum tentu dipenuhi. Karena terbatas. Kedua, tetangga pelit. Tetangga ibu, tetangga saya baik-baik. Yang baik, yang pelit ada juga. Terus, Kamu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. iya. Dan tidak ada yang serupa dengan dia. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Enggak ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Rabbus samawati wal ardh. Ya Bun, tanamkan kepada anak, kamu patuh kepada Allah ya nak. Kenapa mah? Dia menciptakan kamu, menciptakan ayah, menciptakan bunda, menciptakan umi. Muliakan Allah ya nak. Jangan pernah tinggal sholat ya nak. Mama tidak bisa membantu kamu masuk surga. Demi Allah nak, mama nggak tega lihat kamu nanti di neraka. Bayangkan ibu ketika dimasukkan ke surga, diperintahkan Allah mengintip penduduk neraka. Ibu temukan salah satu penduduk neraka adalah anak kandung. Sakit nggak itu? Yang dulunya 9 bulan 10 hari dalam kandungan ibu. Tiba-tiba ibu lihat, ibu intip dari jendela di surga. Salah satu penghuni neraka adalah suami ibu. Nauzubillah. Mau bilang apa? Suami ibu ternyata salah satu penduduk neraka. Misal, nauzubillah. Mau bilang apa bu? Nggak bisa apa lagi. Hanya ada air mata. Ya Allah. Salam ini. Waalaikumsalam. Selama ini adalah yang ku kenal suamiku orang taat. Selama ini ya Allah, ku tahu suamiku tidak pernah tinggal sholat. Kenapa masuk neraka ya Allah? Ibu menangis menyaksikan suami neraka itu. Ternyata tanpa ibu tahu, selama hidup selingkuh dengan teman kantor. Di rumah dia pura-pura baik, purba. Sholat nggak tinggal, ibadah, rupanya di luar pacaran sama wanita lain. Sampai meninggal dia, ibu nggak tahu. Ada. Di rumah baik, alim, kemana-mana pakai sarung, pakai sorban. Sorbannya segede ban Vespa. Iya. Ternyata di luar pacaran dengan wanita lain. Ada di Jakarta banyak. Bisa jadi terjadi sama suami ibu hari ini. Contoh, suami ibu kan banyak nggak ngaji hari ini. Kemana? Nggak mau kan diajak ngaji. Suami ibu-ibu yang mana ini? Nggak ada kan? Anak-anak muda kok ini. Emang suami ibu anak muda? Iya, cuma berapa orang ini? 3 orang cuma suami ibu di sini. Selebihnya mana suami? Di rumah, nonton TV, ngopi, ngobrol sama tetangga. Susah ngaji laki-laki itu bu. Padahal kewajiban ngaji dia, bukan ibu. Nah, seperti ibu masih punya suami, udah meninggal. Ibu yang masih ada suami, hadir di sini, diajak. Nggak diajak memang. Kenapa nggak diajak bu? Saya anjurkan diajak lah bu ya. Pak ngaji apa? Di sana kita makan-makan. Kalau nggak malu nambah, ya. Diajak bu ya. Mulai minggu depan ya, malam Ahad depan diajak. Pak ngaji pak, jangan ke mall lagi lah pak. Kita udah tua. Usia kita nggak tahu, bisa jadi papa 3 hari lagi. Bukan mendoakan pak, berharap gitu. Iya. Tuh apa punya suami nggak mau ngaji? Iya. Ngaji apa? Karena saya akui laki-laki paling malas ngaji. Merasa sudah hebat sebagian yang malas. Dan kali bu ya diajak ya bu, dibujuk. Pak ngaji pak yuk. Enak kok rame-rame di sana, yang lain juga pada datang gitu. Ya. Baik, saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi